Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini saya ditugaskan memberi kuliah dengan judul histologi dari kelenjar ludah ya. Ya, ini tentu topik yang sangat penting untuk adik-adik nanti sebagai dokter gigi ya. Karena apa yang kita bicarakan lokasinya di sekitar rongga mulut ya, seperti terlihat di gambar ya. Kemudian produknya semua nanti ke rongga mulut, tidak hanya menjaga kesehatan rongga mulut, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan gigi, ya. Nah, adik-adik sangat berkepentingan dengan topik hari ini, ya. Selain topik gigi juga tentunya. Nah, kelenjar ludah itu apa? Kelenjar ludah adalah sekelompok kelenjar, ya, kelenjar eksokrin, ya. Jadi bedakan dengan endokrin yang mungkin sudah adik-adik ketahui sebelumnya. Nah, kalau dia termasuk kelenjar eksokrin, berarti semua yang akan kita bahas nanti memiliki unit produksi, ya, kemudian juga memiliki saluran atau duktus-duktus seperti terlihat di gambar, ya. Yang terlihat di gambar ini hanya kelenjar ludah jenis mayor, karena ada jenis juga yang minor ya, nanti kita bahas ya. Ini ada dua kelenjar parotis, yang paling gede ukurannya ini duktusnya ya. Kemudian ada kelenjar submandibularis atau submaxillaris, nama lainnya, ada duktusnya. Kemudian ada kelenjar sublingualis, ada duktusnya juga ya. Nah, semua produk dari kelenjar ludah kita sebut secara umum saliva atau ludah ya. Nah, saliva ini secara komposisi sangat kompleks ya, nanti kita lihat di belakang ya. Nah, sangat kompleks sehingga perannya juga luas ya. Tidak hanya untuk mukosa, tidak hanya untuk pencernaan, tapi juga untuk gigi ya. Nah, untuk adik-adik ketahui dari mana asalnya kelenjar-kelenjar ini secara embriologis, dia adalah epitel permukaan di rongga mulut yang mengalami pertumbuhan ke arah dasarnya atau invaginasi namanya ya, ke lamina propria, jaringan ikat di bawahnya, kemudian berkembang menjadi kelenjar-kelenjar dan juga membentuk duktus-duktus seperti apa yang kita bisa lihat pada orang ya. Nah, itu asalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana strukturnya sekarang? Saya akan fokus ke struktur mikroskopiknya ya. Nah, kelenjar ludah apapun itu jenisnya disusun oleh dua komponen utama ya. Ada namanya unit fungsional ya. Kita sebut parenkim. Nah, parenkim itu adalah isinya di dalam ini. Ini semuanya parenkim ya. Disinilah ludah atau saliva dibuat, dimodifikasi, kemudian disalurkan ya. Nah, duktusnya tentu banyak ya. Ada duktus mulai dari yang terkecil, kemudian yang lebih besar lagi, akhirnya ke duktus utama. Nanti akan disalurkan semua produknya ke kelenjar ludah, ke rongga mulut ya. Nah, kemudian selain unit fungsional ini, ada juga namanya jaringan penyokong atau kita sebut stroma ya. Fungsinya adalah mensupport ya, mensupport, melindungi, membungkus, mulai dari kapsul ini ya. Adik-adik bisa lihat semua kelenjar ludah memiliki ini ya, terutama yang jenis mayor. Ya. Yang minor ada tapi nggak terlalu terlihat ya. Kemudian kapsul ini dia ada jaringan ikat padat ya, kaya dengan kolagen, membagi parenkim ke arah dalam menjadi ruangan-ruangan yang lebih kecil. Namanya lobulus ya. Dari lobus menjadi lobulus. Di dalam lobulus itulah terdapat unit fungsional yaitu parenkim ya. Unit fungsional itu apa? Ada dua komponen, tadi sudah disinggung ya berapa kali. Ada unit produksi, kita sebut asini atau asinus ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Apa sel yang menyusun asinus dan jenisnya apa saja ya. Di asinus inilah dihasilkan saliva ya. Kemudian ada duktus ya. Ini
Duktus itu saluran. Mulai dari yang paling kecil, paling dekat dengan asinus, sampai menjadi duktus utama yang nanti akan menyalurkan produknya ke rongga mulut. Ya. Nah, di dalam stroma, selain untuk membungkus, juga berjalan banyak struktur penting, yaitu ada pembuluh darah. Ya. Jadi semua produk cairan secara umum itu pasti berasal dari pembuluh darah ya atau plasma yang ada di darah. Jadi bisa dibayangkan di sekitar asini ini pastilah banyak pembuluh darah ya yang masuk dan keluar. Yang masuk namanya arteri, yang keluar namanya vena. Itu berjalan bersama-sama atau di dalam jaringan ikat di dalam stroma ya. Ada juga saraf karena fungsi dari asini ini diatur oleh saraf ya. Seperti contohnya ketika kita mau makan, otak memerintahkan asini untuk memproduksi air liur lebih banyak gitu ya. Kemudian contoh lain ketika kita cemas ya, mulut terasa kering, nah itu berarti dia terhambat produksinya. Itu yang membuktikan bahwa aktivitas dari asini itu diatur oleh saraf dan itu berjalan di dalam jaringan ikat di dalam stroma. Begitu juga dengan pembuluh limfe ya yang berperan untuk sistem pertahanan. Jadi menjadi tempat transportasi dari sel-sel radang ya. Itulah tinjauan umum dari struktur kelenjar ludah ya yang secara umum boleh saya garis bawahi disusun oleh parenhim yaitu unit fungsional dan jaringan penyokong atau stroma ya. Nah, sekarang kita fokus akan membahas asini di mana saliva dihasilkan ya. Jadi asini ini kalau dituliskan di buku adalah bagian terminal dari kelenjar ludah. Artinya bagian yang paling ujung. Kalau kita telusuri duktusnya ya, kemudian akan berujung di sebuah asini. Itulah namanya bagian terminal ya. Disusun oleh 3 jenis sel yang nanti akan menentukan produk saliva dari masing-masing kelenjar itu apa gitu ya. Karena masing-masing sel ini memiliki karakteristiknya sendiri, baik morfologi maupun karakteristik produknya ya. Yang pertama namanya sel serosa ya, serus ya. Penampakannya nanti kita lihat di slide berikutnya lebih gelap dibandingkan dengan sel yang jenis mukus ya. Ini yang jenis serus, ini jenis mukus ya, ini jenis mukus ya. Nah, nanti ada juga jenis campuran nanti kita lihat ya. Produk dari sel ini yang jenis serus itu relatif encer, watery ya, seperti air kaya dengan enzim-enzim ya. Kemudian yang jenis mukus di sini lebih terang ya, bentuk selnya juga beda, nanti kita lihat lebih detail. Produknya itu lebih kental ya, seperti namanya sel mukus ya. Jadi agak kental, kaya dengan glikoprotein. Jadi produknya seperti musin atau gel gitu ya. Ya, jadi karena dia sifatnya seperti itu, lebih banyak untuk melindungi karena sangat licin ya sifat dari glikoprotein itu. Jadi memproteksi. Nah, selain sel serosa dan sel mukosa yang menyusun sini, ada sel ketiga namanya myoepitel ini ya. Myoepitel ini posisinya sangat khas, yaitu berada di luar dari sini ya, menempel di bagian luar dari sel serus atau sel mukus ya, membungkus dari luar. Karena namanya sel myoepitel, dia mirip dengan otot polos ya, jadi bisa kontraksi. Apa perannya? Yaitu untuk memeras ya, memeras saliva yang dihasilkan di masing-masing asini ini ya. Jadi keluarnya nggak pasif ya adik-adik ya, diperas ya. Hasil kontraksi dari sel myoepitel. Nah itulah 3 jenis sel yang menyusun asini dari kelenjar ludah ya. Ada kelenjar serosa dengan produknya yang encer, sel mukosa yang produknya agak kental dan licin ya, dan sel myoepitel
yang bisa berkontraksi ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Untuk lebih detail memahami perbedaan ya masing-masing sel tadi, kita bandingkan sel serosa dengan sel mukosa. Ini sel serosa, namanya acini serus ya. Sel mukosa namanya acini mucus ya, mucus acini. Sekarang lihat strukturnya, bentuk sel ya. Sel serus itu bentuknya piramid seperti ini. Sedangkan sel mukus bentuknya kolumner atau kuboid. Inti selnya pada serus bulat atau lonjong, posisinya sepertiga bawah ini ya. Sedangkan pada mukus inti selnya pipih ya, letaknya hampir di dasar dari sel ya. Kemudian terlihat juga ada granul-granul ya. Granul itu adalah produk yang dibuat di dalam sel-sel ini yang nanti akan dikeluarkan menjadi saliva ya. Produknya sudah tadi dijelaskan ya. Yang serosa encer kaya dengan enzim ya. Sedangkan yang saliva agak kental seperti mukus gitu ya. Nah, fungsinya apa terkait dengan produknya ya. Kalau kelenjar serosa lebih banyak untuk pencernaan ya, karena dia mengandung amilase, lisosim ya, yang juga bersifat antimikroba. Sedangkan sel-sel mukus lebih banyak untuk perlindungan, membentuk lapisan ya, lapisan di mukosa ya, sehingga kita bisa menelan dengan baik ya. Seperti saya juga bisa bicara dengan baik ini juga karena peran dari saliva ya. Kalau salivanya sedikit nggak bisa berbicara dengan baik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sel yang ketiga. Nanti ya, habis ini. Nah, sekarang lihat gambaran histologinya dulu. Kalau lihat di mikroskop ya. Yang sebelah kiri ini dominan sel-sel serosa ya. Ini. Jadi dia lebih gelap, sedangkan mukus lebih terang gitu ya. Ini selnya berbentuk piramid. Memang tidak begitu jelas ya pada pembesaran ini. Di sini bentuknya kolumner atau kubus. Inti selnya bulat ya. Di sini pipih letaknya di bawah, di sini letaknya agak tinggi ya, sepertiga bawah ya. Nanti akan kita lihat ya ada jenis kelenjar yang campuran asininya. Ini udah kelihatan di gambar ya. Ini ada sel mukus juga, ada sel serus. Ini ada namanya nanti kita lihat ya. Di sini juga ada beberapa sel serus ya. Terlihat juga duktus-duktus, nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, itu penampakan histologinya ketika kita lihat di bawah mikroskop ya. Nah, sel yang ketiga mioepitel. Tadi udah disebutkan ya, posisinya berada di luar atau di bawah ya, di luar sel-sel asini, baik jenisnya serus atau mukus, tapi berada di dalam basemen membran, basa lamina. Lapisan terluar dari sebuah asini maupun duktus adalah jaringan ikat, namanya basa lamina ya. Sel mioepitel ini juga disebut sebagai sel basket atau sel keranjang ya, karena memang bentuknya seperti keranjang ya. Ada juga yang bentuknya seperti bintang ya, atau seperti gurita, ada yang mendeskripsikan seperti itu ya. Dia punya juluran-juluran yang panjang membungkus sel-sel sini bagian luarnya ya. Nah, ketika berkontraksi dia akan memeras produknya, produk dari asini, sehingga kita bisa merasakan saliva kita keluar ya. Bahkan kalau terlalu keras kontraksinya itu bisa terjadi lompatan ya, muncrat gitu ya. Jadi salivanya muncrat itu karena aktivitas dari sel-sel mioepitel ini yang terlalu intens ya. Dia juga berperan dalam mencegah sumbatan di saluran-saluran di duktus-duktus ya, memastikan duktus tetap terbuka. Kemudian yang ketiga, mencegah reflux ya. Jadi nggak boleh aliran saliva itu terbalik ya, ke dari rongga mulut balik lagi ke kelenjar, nggak boleh ya. Jadi banyak ya peran dari sel mioepitel ini. Nah, sekarang kita lihat sistem duktus ya. Jadi duktus itu tentu mulai dari yang paling halus ya, yang baru keluar dari sebuah asini,
kemudian seterusnya menjadi membesar. Secara umum duktus ini ada yang berlokasi di dalam lobus ya, intralobuler namanya kalau di buku, itu mencakup yang intercalated ya dan striated. Nah, sedangkan yang sudah keluar dari lobus itu disebut sebagai ductus excretorius ya. Semakin ke sana itu semakin besar ukurannya ya. Sel yang melapisi juga berubah nanti kita lihat ya. Jadi urutannya begini ya, adik-adik harus hafal ya. Sini intercalated striated. Ini masih di dalam lobus ya. Kemudian dia keluar dari lobus, namanya ductus excretorius ya. Sepanjang ductus ini, terutama di striated ductus, terjadi modifikasi dari produk yang dibuat di sini. Ya, itu namanya saliva yang termodifikasi. Sedangkan saliva yang baru keluar namanya saliva primer ya. Jadi apa yang dibuat di sini dan apa yang dikeluarkan di rongga mulut itu bisa sangat berbeda karena ada modifikasi di sini ya. Ductus striatus, striated duct ya. Sekarang kita lihat sel-sel yang melapisi masing-masing ductus ya. Nah, saat baru keluar dari sini namanya ductus intercalated yang melapisi sel kuboid rendah ya, selapis gitu ya. Di sini nggak ada banyak fungsi modifikasi karena hanya sekedar mengantarkan ya, mengantarkan produk di sini ke ductus striated ya. Kemudian di ductus striated itu seperti terlihat ini saya tunjuk epitelnya kolumner ya. Ada gambaran khas ya, garis-garis di bagian bawah dari sel-sel yang menyusun ductus ini ya. Itulah makanya namanya striated karena striated itu artinya bergaris ya. Apakah itu yang bergaris-garis itu? Itu adalah mitokondria. Nanti kita bahas lebih detail ya. Mitokondria dengan perannya tersendiri yaitu memproduksi ATP ya. Jadi itulah alasannya disebut ductus striatus atau striated duct ya. Kemudian beberapa ductus striated duct akan bermuara ke ductus yang lebih besar, ductus excretorius. Ini sudah berada di luar lobus ya. Epitelnya berlapis biasanya ya. Bisa berlapis semu kolumner ya atau berlapis kolumner ya. Kemudian dia mendekati rongga mulut akan berubah menjadi seperti epitel yang melapisi rongga mulut, yaitu berlapis pipih ya. Nah, itulah gambaran umum dari sel-sel yang menyusun ductus, mulai ductus intercalated, striated, dan excretorius ya. Sekarang kita lihat peristiwanya ya. Peristiwa apa peran dari ductus dalam memodifikasi saliva ya. Ini terlihat di gambar ya. Saliva baru diproduksi oleh sel serus atau sel mukus dan atau sel mukus namanya saliva primer ya. Jadi ada air dikeluarkan, natrium, klorida, kalium dan produk lainnya termasuk HCO3- ya, bikarbonat. Ya, ini fungsinya untuk buffer ya. Kemudian di sepanjang ductus terutama di ductus striatus terjadi proses modifikasi dari saliva ya. Apa yang terjadi? Yaitu natriumnya diserap ya, kloridanya diserap. Jadi diserap kemana? Dibawa ke pembuluh darah yang ada di sekitar sini ya. Dikembalikan ke sirkulasi umum. HCO3- ditambahkan ya untuk memperkuat buffer ya. Sehingga apa jadinya? Karena faktanya adalah epitel di sepanjang ductus kurang bisa ditembus oleh air H2O, kurang permeable terhadap air, sehingga hasilnya saliva menjadi lebih encer ya, hipotonik karena natrium kloridanya diambil. Waktu diproduksi isotonik karena berasal dari plasma ya. Nah, sedangkan di ductus excretorius sebenarnya tidak banyak terjadi modifikasi ya. Yang paling banyak adalah di ductus striatus. Tadi saya sebutkan kenapa namanya ductus striatus, striated duct ya. Karena ada gambaran bergaris-garis di sel yang melapisi ductus ini, bagian bawahnya. Itu adalah mitokondria untuk memproduksi ATP.
Untuk apa ada banyak ATP di sana? Untuk menghasilkan energi yang cukup untuk pompa-pompa, ya. PAM. PAM apa? Yaitu PAM yang memindahkan natrium, memindahkan klorida, memindahkan kalium, ya. Itu namanya ion PAM, ya. Pompa ion. Itulah kepentingannya kenapa banyak mitokondria di sana, ya. Sedangkan di ductus intercalaris, walaupun tidak ada banyak modifikasi, tapi di sana ada sel yang penting, ya, namanya stem cell. Fungsinya untuk apa? Untuk regenerasi, ya. Regenerasi sel-sel sini, regenerasi sel-sel di ductus, ya. Nah, itulah peran ductus dalam modifikasi saliva, ya. Mudah-mudahan sudah paham, ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana saliva diproduksi. Masih sebenarnya menceritakan yang tadi, ya, supaya lebih paham, ya. Ada dua tahap, ya. Ada tahap saliva primer, di mana sel-sel serus dan mukus, ya, tadi sudah disebutkan, ya, variasi dari produknya itu menghasilkan produk yang sifatnya isotonik, ya, karena dibuat dari plasma dari pembuluh darah yang ada di sekitar sinus, ya. Dia kaya natrium, kaya klorida, ya. Tentu air yang paling banyak, ya. Ada enzim-enzim ditambahkan, ya. Ada enzim lisosim tadi, kemudian ada amilase, ya. Kemudian setelah mengalir di sepanjang ductus, terutama di ductus striated duct, ya, terjadi modifikasi yang tadi, ya. Natrium diambil, klorida diambil, kalium ditambahkan, ACO3- ditambahkan, ya. Sehingga produknya menjadi hipotonik dan beberapa enzim juga ditambahkan lagi, ya. Nah, itulah proses produksi dari saliva, ya, yang dikenal dengan model 2 tahap, ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang jenis-jenis kelenjar ludah, ya. Secara umum dibagi dua, ya. Ada kelenjar ludah mayor yang besar-besar, tadi sudah disebutkan, ya. Sepasang parotis, sepasang submandibuler, sepasang sublingual, ya. Ada kelenjar ludah minor, jumlahnya sangat banyak, ya. Terutama di mukosa, rongga mulut. Ada di bagian dalam bibir, di bagian dalam dari pipi, kemudian lidah, ya. Kemudian ada di palatum, terutama palatum mol, kemudian ada di belakang juga, ya. Di lipatan belakang dari rongga mulut, ya. Secara umum duktusnya pendek-pendek kalau kelenjar ludah minor, ya. Karena kelenjarnya kecil, langsung produknya ke mukosa. Sedangkan yang mayor duktusnya bisa panjang karena lokasi kelenjarnya jauh, ya, dari rongga mulut. Nah, yang mayor kita bahas lebih dulu, ya. Jadi sudah saya sebutkan parotis, submandibuler, sublingual, ya. Parotis ini gede, ya, paling besar, tapi kontribusi volumenya 30% saja. Karena yang paling banyak kontribusinya ternyata submandibuler untuk volume saliva, ya. Dia memiliki ductus, ya, namanya ductus Stenson, ya, yang muaranya di molar kedua atas, itu lokasinya, ya. Sekresinya jenisnya serosa murni, nanti kita lihat strukturnya, ya. Jadi produk kelenjar parotis encer karena sel-sel asininya hanya serosa, ya. Tentu kaya dengan enzim, ya. Dia memproduksi produknya terutama saat terstimulasi, jadi ada rangsangan, ya. Seperti saat kita mau makan, memikirkan makanan misalnya, ya. Submandibuler ini, ya, tidak besar, tidak sebesar parotis, tapi kontribusinya paling gede 60%, ya, dari total volume saliva. Duktusnya namanya duktus Wharton, ya, di mana lokasinya dekat frenulum dari lidah, lokasi muaranya, ya. Produknya campuran, ya, karena asininya asini serus terutama, kemudian ada juga serus mukus, ya, sehingga produknya adalah campuran. Sifatnya juga campuran. Sublingualis ini kecil, ya, kontribusinya hanya 5%, ya, dari volume saliva. Duktusnya namanya ada dua, ya, duktus pendek yang jumlahnya banyak, rifinus, sedangkan yang agak besar namanya ductus Bartholin, ya. Karakteristik produknya campuran, tapi lebih dominan mukus, ya, berbeda dengan submandibuler.
yang lebih dominan serus. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Ini kelenjar parotis seperti ini. Tadi sudah disebutkan serus murni. Jadi asininya seragam ya. Jadi sel-sel serus sudah tadi saya jelaskan, nggak usah dibahas ya. Lebih gelap. Kemudian duktusnya lebih terang, mulai dari duktus intercalated, tadi sudah dibahas ya. Duktus striated ya. Dan ada pembuluh darah di sekitar sini banyak ya. Dan ada ciri khas dari kelenjar parotis, sering ditemukan sel-sel lemak ya di sekitar asini. Semakin tua seseorang, jumlah sel lemaknya semakin banyak ya. Sedangkan kapsulnya tumbuh dengan baik. Hampir semua kelenjar ludah mayor seperti itu ya. Kemudian kelenjar submandibuler campuran, tapi dominan adalah serus, ini terlihat ya, lebih gelap ya. Beberapa ada mukus ini. Jadi dia produknya campuran ya, tapi dominan serus ya. Ada lokasi di mana sel-sel mukus ada bersama-sama dengan sel serus ya. Ini di mana itu di sini ya. Ini sel mukus, kemudian di luarnya ada sel serus ya. Itu namanya serus demilunes ya. Jadi sel-sel serus memberi gambaran seperti bulan sabit di luar dari sel mukus ya. Itu ciri khas dari kelenjar campuran, baik di submandibuler maupun di sublingualis ya. Tentu lebih banyak di submandibuler ya. Salurannya sama aja ya, ada ductus intercalaris, tapi dia lebih dominan ya dibandingkan di parotis ya. Ada juga ductus striatus dan ductus excretorius ya. Oke, kita lanjut ke sublingual, sublingual ya. Dia dominan mukus, terlihat di slide ya, di gambar. Lebih terang ya. Beberapa ada serus ya, karena mukus yang dominan dibandingkan dengan yang serus ya. Juga ditemukan serus demilunes sama dengan di submandibuler, tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi produknya campuran tapi dominan mukus ya, sehingga lebih banyak untuk lubrikasi ya. Nah, ductus-ductusnya juga sama ya, ada intercalaris, ada striated juga ya. Tadi sudah disebutkan namanya ya. Sekarang kita ke kelenjar ludah minor ya. Yang tadi sudah disebutkan jumlahnya banyak ya, 600 sampai 1000. Lokasinya ada di mukosa rongga mulut ya. Secara umum strukturnya selain kecil juga kapsulnya nggak terlalu bisa diamati dengan baik karena menyatu dengan jaringan ikat di sekitarnya dan duktusnya pendek-pendek ya. Nah, yang berlokasi di mulut ya, di bibir ya, di bibir bagian dalam namanya kelenjar ludah labial ya. Kemudian yang di pipi bagian dalam namanya kelenjar ludah bukal namanya ya. Nah, biasanya jenisnya adalah campuran ya. Jadi campuran serus dan mukus. Kemudian kelenjar ludah minor yang berlokasi di atas ya, di palatum, terutama di palatum yang lunak ya, di di belakang ya, bukan di hard palate tapi di soft palate. Kemudian di lebih belakang lagi di lipatan glossopalatina ya. Itu biasanya jenisnya mukosa ya. Kemudian yang banyak sekali ada di lidah ya. Mulai dari lidah di bagian depan, di tengah dan di belakang ya. Namanya beda-beda. Yang lidah bagian depan namanya Blandin nun ya. Itu campuran mukus dan serus, seromukus. Kemudian di belakang di dekat dengan tonsil lingualis jenisnya mukus ya. Nah, ada kelenjar yang khas yang namanya von Ebner. Ini lokasinya di papila circumvallata, yaitu papila lidah yang paling besar, memiliki cekungan. Di dasar cekungan itu bermuara kelenjar, namanya von Ebner. Ya. Jenisnya serosa. Kelenjar ini sangat penting. Fungsinya untuk membersihkan kuncup kecap atau tisbat. Ya. Nanti adik-adik cari tahu ya. Tisbat itu kalau nggak dibersihkan, kita nggak bisa mengecap dengan baik. Ya. Nah, itulah kelenjar ludah minor ya. Nah, sekarang kita lihat komposisi saliva. Setelah dihasilkan, dimodifikasi ya. Tadi ada 2 tahap itu, maka hasilnya adalah
dominan air ya 99%. Kemudian ada komponen organik dan anorganik ya. Yang anorganik tadi sudah lihat ya. Ada natrium, kalium, klorida ya, bikarbonat, ada fosfat, ada kalsium juga. Ini yang menyebabkan dia penting untuk gigi ya. Kalsium, fosfat, kemudian ada buffer namanya bikarbonat ya. Ini sangat penting karena adik-adik pun sudah paham mungkin ya bahwa kalau terlalu asam di mulut akan tidak baik terhadap email karena email mengandung banyak mineral, mineralnya larut ya. Itulah peran penting dari saliva ya. Dia menetralkan asam yang mungkin saja berasal sebagian dari lambung yang berada di bawah ya atau proses di rongga mulut ya dan menambahkan kalsium maupun fosfat ke dalam gigi ya dalam batas-batas tertentu ya. Kemudian ada enzim ya, amilase untuk pencernaan karbohidrat, lipase, lisosim untuk antibakteri ya. Ada protein ya, ada musin untuk pelumasan ya. Ada juga yang berperan nanti untuk mempercepat penyembuhan dari mukosa rongga mulut nanti kita lihat di belakang ya. Ada juga sel-sel yang terlepas dan mungkin mikroorganisme ya. Itulah komposisi saliva yang tadi saya sebutkan di awal. Saliva ini adalah bahan biologis yang komposisinya kompleks sehingga fungsinya juga luas ya. Nah, apa peran dari saliva ya? Jadi berdasarkan komposisinya kita bisa lihat fungsinya sangat luas ya. Yang pertama untuk perlindungan ya. Jadi pelumasan. Jadi dia membentuk lapisan ya di mukosa ya. Lapisan tipis ya yang memberi semacam pelicin begitu melindungi mukosa sehingga kita bisa berbicara dengan baik ya, mengunyah dengan baik ya. Makanan kalau nggak ada saliva nggak bisa kita kunyah dengan baik ya. Nanti membantu terbentuknya bolus ya, makanya dari di rongga mulut, mencegah dehidrasi ya ya karena sebagian besar saliva yang dibuat akan diserap lagi oleh tubuh ya di sistem pencernaan ya. Untuk pembersihan. Jadi saliva ini karena mengalir terus-menerus, dia bisa membersihkan mikroorganisme, sel-sel mati, ya, sehingga terhindar dari infeksi, ya. Nah, kemana kita bawa hasil pembersihan itu? Sebagian besar kita telan. Nanti akan masuk ke lambung, tentu kalau bakteri akan mati dia, ya, atau bisa diludahkan, ya. Kemudian yang penting buffer. Tadi kita udah lihat ya, HCO3- bikarbonat itu ditambahkan terus ke saliva. Nah, itu bisa menetralkan asam ya sebagai hasil dari fermentasi di rongga mulut, asam dari lambung ya. Sehingga pH rongga mulut tetap dalam batas-batas normal yang tujuannya adalah untuk mencegah penghancuran mineral di email terutama ya. Nah, kemudian dalam waktu yang bersamaan juga ditambahkan ion-ion yang penting ya. Kalsium tadi udah kita lihat ya. Kemudian ada fosfat ya. Nah, sehingga dalam batas-batas tertentu sebenarnya terjadi proses repair ya, perbaikan dari email ya. Walaupun kalau udah kerusakannya parah nggak bisa dilakukan ya. Jadi butuh bantuan adik-adik nanti sebagai dokter gigi ya. Tapi secara terus-menerus kesehatan gigi dijaga betul oleh saliva khususnya ya, karena kandungan yang tadi itu. Kemudian fungsi penting lainnya ya, kita udah lihat di sana ada lisosim ya. Kemudian ada juga imunoglobulin A ya. Jadi imunoglobulin yang ditambahkan ke sana ya. Ada juga yang lain ya, ada laktoferin, peroksidase. Semua berperan dalam sistem pertahanan terhadap bakteri ya. Ada juga yang berfungsi untuk aglutinasi. Jadi bakteri itu digumpalkan kemudian akan dibuang atau ditelan ya. Sangat penting ya fungsi saliva sebagai antibakteri. Tentu fungsi lainnya pencernaan. Kita udah lihat ya, ada amilase di sana. Jadi pencernaan makanan, terutama karbohidrat, dimulai di rongga mulut ya. Tentu dibantu oleh cairan ya. Kalau nggak ada cairan nggak bisa bekerja amilase ini.
Sehingga memang betul sekali kita harus mengunyah makanan dengan baik ya. Di samping untuk mencegah terbentuknya karies, juga untuk membantu pencernaan ya, pencernaan gula khususnya atau karbohidrat ya. Sehingga kalau buru-buru ditelan, nggak sempat terjadi proses pencernaan ini ya. Kemudian musin yang dihasilkan oleh sel-sel mukus itu berperan penting ya untuk membuat licin ya di rongga mulut sehingga kita mudah mengunyah, mudah membentuk bolus ya yang nanti kita telan ya. Kalau nggak ada bolus yang bagus, nggak cukup saliva, kita nggak akan bisa menelan ya. Walaupun di bawah di esofagus ada lagi produk sejenis ya, sel-sel mukus, tapi di atas itu sangat penting peran dari saliva ya untuk proses kita mengunyah dan menelan. Ini yang tadi saya singgung ya untuk pengecapan. Ini gambar dari papila lidah yang belakang papila circumvallata, di mana ada kelenjar von Ebner ya di dasar dari cekungan di sekitar circumvallata. Kemudian ini ada ilustrasi dari kuncup kecap ya yang ada di beberapa jenis papila di lidah. Kuncup kecap ini adalah reseptor untuk rasa ya. Dia terhubung dengan saraf yang nanti memberi informasi ke otak kita. Sehingga kita bisa mengecap rasa ya. Ada rasa asin, pahit, manis dan seterusnya ya. Jadi makanan harus masuk ke sini bercampur dengan saliva ya. Masuk ke taste pore namanya, lubang kecil ya. Kemudian dia menempel di reseptor di sel-sel ini kemudian memunculkan aksi potensial ya listrik dikirim kemudian ke otak untuk pengecapan ya. Nah setelah mengecap satu rasa maka harus dibersihkan. Nah kalau nggak dibersihkan maka tidak bisa kita mengecap yang berikutnya. Nah itulah peran penting dari kelenjar von Ebner untuk membersihkan lubang-lubang kecil ini gitu ya. Nah, itu ya fungsi penting dari saliva, terutama kelenjar von Ebner ya. Fungsi lainnya yaitu menjaga kelembaban ya. Nah, tadi udah saya singgung ya. Saya bisa berbicara seperti ini karena cukup salivanya, tapi kalau kering nggak bisa karena pita suara juga bekerja dengan cara yang sama ya. Harus lembab dia gitu ya. Di rongga mulut juga begitu. Karena kita butuh lidah juga untuk berbicara ya. Kemudian dia juga mengandung apa yang disebut epidermal growth factor ini ya, membantu proses penyembuhan dari epitel yang melapisi rongga mulut ya. Jadi bukan hanya bakterinya yang dicegah untuk tumbuh terlalu banyak, tapi ketika terjadi sesuatu di sana juga pertumbuhannya dibantu oleh eh, apa yang ada di dalam saliva, yaitu epidermal growth factor ya. Nah, beberapa kelainan ya. Jadi kalau begitu pentingnya peran dari saliva, maka kita juga akhirnya tahu ya, ketika saliva berkurang jumlahnya, maka dampaknya akan serius ya. Misalnya contoh ya namanya xerostomia atau mulut kering. Banyak yang menyebabkan ya, bisa obat-obatan, radioterapi ya, atau penyakit tertentu. Misalnya sindrom Sjögren ya itu salipanya jumlahnya turun ya sehingga rongga mulut beresiko karena isinya tadi kita udah tahu ya apa yang terjadi ya ada risiko karies ya ada infeksi ya jamur ya bakteri luka ya kemudian lukanya juga susah sembuh kesulitan makan ya sulit bicara ya. Kemudian ada namanya mukosel. Ya, mukosel mungkin agak sering nanti adik-adik temui. Ini sebuah kelainan di mana duktus dari kelenjar ludah minor itu pecah dia, ya, sehingga produknya nggak bisa keluar ke rongga mulut, tapi dia merembes ke samping, ya, sehingga menimbulkan sebuah benjolan bening yang berisi cairan di dalamnya, ya. Nah, ini saya pun sering menemui masalah ini, ya, namanya mukosel, ya. Tentu harus ada tindakan bedah minor untuk memperbaiki ini ya. Ini infeksi ya, ini juga sering kita lihat ya. Sekarang lagi musim kalau di tempat saya ya. Ini peradangan pada kelenjar ludah ya. Gondongan namanya yang dikenal di masyarakat. Secara umum namanya sialedenitis ya. Infeksi pada kelenjar ludah ya.
bisa penyebabnya virus yang paling banyak ya, mumps ya, bisa juga bakteri ya. Jadi gejalanya mulai dari bengkak, demam, susah menelan ya. Nah, kesimpulannya ya, jadi kelenjar ludah itu eh, sangat vital ya. Kalau kita lihat strukturnya ada tadi ya parenhim, kemudian penyokong. Jenisnya ada yang mayor dan minor. Jenis asininya ada serus, mukus, ditambah sel-sel mioepitel ya. Kemudian kita sudah tahu bagaimana saliva diproduksi ya. Peran penting dari duktus ya, selain menyalurkan juga untuk modifikasi. Kita udah tahu komposisi dari saliva, peran pentingnya, dan apa yang terjadi ketika saliva produknya turun. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan ya betapa pentingnya kita memahami kelenjar ludah. Ya.